Halo sobat semua, kita akan melanjutkan part sebelumnya. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan juga tombol like jika suka dengan video ini. Selamat menonton. Sebelum melanjutkan ceritanya, kita mengingat part kemarin yang mengharuskan Gao Peng mengevolusikan monster yang sudah beberapa kali gagal dievolusikan. Kemudian Gao Peng melihat persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk mengevolusikan Red River AP ke tingkat elit. Sebenarnya ada dua cara untuk mengevolusikannya, yaitu dengan melanjutkan secara normal kemudian berevolusi menjadi Elite Red River AP, atau dengan membalikkan luka. Tujuan ini untuk memajukan penyerapan energi atribut Yin agar dapat menghilangkan kelemahannya dan kemungkinan akan berevolusi menjadi spesies yang baru dengan kualitas rendah yang telah disempurnakan. Kemudian dia berpikir cara mana yang akan dia gunakan. Setelah lama berpikir, ia memutuskan menggunakan cara kedua, walaupun cara ini sangat beresiko gagal, karena cara pertama membutuhkan bahan yang melebihi jumlah yang disediakan asosiasi. Kemudian sistem menunjukkan beberapa proses untuk mengevolusikannya. Kemudian Gao Peng menulis bahan-bahan yang dibutuhkan, menyerahkannya ke pengawas Zhou. Saat pengawas membacanya, semua material itu mengandung racun, yang membuatnya tidak yakin bahwa dia akan melatihnya atau membunuhnya. Dengan wajah serius Gao Peng menyuruhnya, "Jangan khawatir karena dia tahu apa yang dia lakukan." Setelah itu ia menutup pintu ruangan dan pengawas itu pun pergi. 3 hari kemudian beberapa orang yang mengikuti ujian mulai mengalami masalah dan tidak bisa lagi melanjutkan ujian. Kemudian terlihat monster Red River AP yang sedang memakan inti monster undead. Sesuai cara yang ditunjukkan oleh sistem, tubuhnya sedikit demi sedikit mulai pulih. Setelah memakan rumput lilin hitam selama 3 hari, efek inti monster undead juga mulai bereaksi. Lalu Gao Peng akan melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu dengan merendam monster kera ke dalam air asam sulfat. Cara ini mengharuskannya melepaskan monster itu dari kandang. Dia berpikir ini akan beresiko, karena ia belum melakukan kontrak darah dengannya. Ia hanya bisa mempercayainya. Saat akan membuka pintu kandang, Gao Peng menyuruh monster itu agar mau menurutinya. Setelah pintu kandang dibuka, monster itu berlari ke arahnya dan langsung memeluknya. Hal ini membuatnya terkejut. Setelah itu Gao Peng membawa monster itu ke sebuah bak mandi yang berisi asam sulfat, menyuruhnya untuk berendam di sana. Dengan wajah ketakutan monster itu mencoba memasukkan sehelai bulunya ke dalam bak tersebut. Dalam sekejap bulu itu menghilang, membuatnya sangat ketakutan, hingga enggan masuk ke dalam bak tersebut. Kemudian Gao Peng menyuruh monster itu percaya bahwa dirinya akan memberikannya kekuatan asalkan jangan takut. Dengan ekspresi wajah yang masih ketakutan, monster itu menceburkan dirinya ke dalam bak tersebut. Tidak lama kemudian bak itu mengeluarkan asap hitam tebal yang membuat alarm di ruangan tersebut menyala. Membuat petugas yang berada di ruang pengawas memerintahkan beberapa petugas lain agar dapat memadamkan api di ruangan 10. Petugas yang sudah berada di depan pintu ruangan langsung mendobrak sambil melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan api dimanapun, melainkan asap hitam yang sangat banyak. Saat Gao Peng menengok ke belakang, ia melihat pengawas Zhou ada di belakangnya dan memberitahunya. Karena alarm yang menyala itu, ia bergegas untuk mengeceknya. Lalu pengawas Zhou melaporkan bahwa ruangannya sudah aman, kemudian menyuruh mematikan alarmnya dan pengawas lain kembali. Setelah itu pengawas Feng datang ke ruangan Gao Peng dan menanyakan apa yang terjadi di ruangan ini. Lalu pengawas Zhou memberitahunya bahwa ini diakibatkan adanya evolusi sebuah monster. Beberapa orang yang mengikuti tes penasaran dan melihat ruangan tersebut, tapi tidak terlihat adanya monster di ruangan itu. Hanya ada bak mandi berisi air sulfat.
lalu perlahan-lahan muncul monster dari bak mandi, yang membuat beberapa orang ketakutan. Setelah monster itu melangkah keluar, kakinya yang besar membuat lantai ruangan bergetar. Monster itu terus menatap Gao Peng. Semua orang heran melihat monster yang belum pernah mereka lihat. Lalu muncul informasi dari sistem bahwa dia berhasil mengevolusikan Red River AP menjadi Battle Bonded AP, serta menampilkan statistik monster tersebut. Hal itu membuat Gao Peng merasa senang dan mulai percaya bahwa sistem ini tidak berbohong. Kemudian ia berpikir, jika dia mempunyai banyak bahan, dia dapat mengevolusikan semua monster yang ada. Lalu Gao Peng memeriksa monster yang dievolusikannya. Ternyata tubuhnya menjadi lebih besar. Ada juga gas yang terbungkus di sekitar tulangnya, yang membuatnya terlihat kuat. Direktur Li memberitahu Tuan Feng bahwa monster ini belum pernah ada sebelumnya, dan ini adalah monster undead yang sangat jarang ditemukan, bahkan di dalam asosiasi sekalipun. Hal ini membuat Tuan Feng kagum terhadap Gao Peng. Saat Gao Peng sedang melihat monsternya, Tuan Feng sudah ada di belakangnya. Kemudian ia memutuskan bahwa Gao Peng akan menjadi peringkat pertama di ujian praktek ini. Saat Gao Peng sedang berbincang, monster itu menarik bajunya dan terlihat sedang mengatakan sesuatu. Kemudian Gao Peng mengucapkan salam perpisahan, yang membuat monster itu sedih. Lalu Direktur Li berencana untuk mendapatkan monster yang berhasil dievolusikan Gao Peng. Setelah melihat kedekatan Gao Peng dan monster itu, kemudian Tuan Feng memutuskan memberikan monster tersebut kepada Gao Peng, yang membuat pengawas Zhou dan Direktur Li terkejut. Dan Gao Peng terlihat kebingungan saat Tuan Feng memberikan monster itu kepadanya, karena ia berpendapat bahwa Gao Peng berhak untuk membawanya, karena ini adalah hasil kerja kerasnya. Saat Gao Peng sedang berpikir, Direktur Li mengatakan bahwa ini sudah di luar peraturan asosiasi. Serta Tuan Wangsu, yang menuduh Gao Peng melakukan kecurangan, karena mustahil dengan umurnya yang masih muda, dan tanpa pengalaman dapat mengevolusikan monster yang sekarat. Kemudian Tuan Feng tertawa mendengar ocehan Direktur Li. Lalu menyuruh Gao Peng menunjukkan keahliannya, agar seluruh dunia tahu keahlianmu yang sebenarnya. Gao Peng menghela nafasnya, dan mengatakan bahwa dirinya datang ke sini hanya untuk mendapatkan sertifikat. Kenapa malah jadi serumit ini? Setelah itu Gao Peng menjelaskan bahwa monster Red River AP tidak memiliki atribut air, hanya karena memiliki river di namanya. Orang-orang beranggapan monster itu memiliki atribut air, kemudian memberikan material yin dalam jumlah yang besar. Mereka tidak tahu kalau kelemahannya adalah atribut yin. Lalu Tuan Wang membantah dan menyatakan bahwa kelemahannya adalah atribut kayu, karena Red River AP menunjukkan respon takut saat bertemu dengan atribut kayu. Kemudian Gao Peng menjelaskan bagaimana caranya mengevolusikan monster itu, dan ia juga mengatakan jika monster itu tidak segera dievolusikan, kemungkinan akan mati saat pelaksanaan ujian. Bukankah ini tanggung jawabku? Tuan Feng bangga dengan kemampuan Gao Peng, menganggap sertifikat pelatih junior tidak cocok untuknya. Lalu ia akan memberikan sertifikat pelatih monster menengah, serta merekomendasikannya untuk pergi ke kota Yanjing, agar memperoleh sertifikat lanjut, karena Tuan Feng yakin pada kemampuan Gao Peng. Tuan Feng sudah mencari tahu peserta yang berbuat curang. Hal ini membuat peserta Wang Su dan Direktur Li panik. Saat semua orang meributkan masalah ini, pengawas Zhou lalu memberitahu bahwa Direktur Li yang telah menambahkan Red River AP ke dalam ujian ini. Dia melakukan ini karena disuap oleh peserta Wang Su, dan sudah terbukti pada rekam mobilisasi monster yang dapat ditemukan pada investigasi. Kemudian Tuan Feng memutuskan peserta Wang Su telah berbuat curang dan akan didiskualifikasi dari ujian ini.
dan tidak diperbolehkan mengikuti ujian selama 3 tahun ke depan, serta memecat Direktur Li yang telah membantunya. Kemudian Tuan Feng mengajak Gao Peng ke ruangannya untuk menanyakan sesuatu padanya. Kemudian cerita berpindah, memperlihatkan Gao Peng yang akan pulang, karena sudah menerima sertifikat pelatih monster menengah, serta mendapatkan 30 kredit saat dirinya masuk perguruan tinggi. Kemudian Gao Peng memanggil monsternya dengan nama Dumbi. Dia sangat senang karena mendapatkan monster kelas elit, dan juga token identitas pada ujian tersebut. Saat duduk di bus, Gao Peng mengingat tentang Tuan Feng yang mengundangnya untuk mewakili kota Chang'an dalam kompetisi pelatih monster dunia, dan menjelaskan bahwa kota Chang'an hanya memiliki sedikit pelatih monster. Beberapa tahun belakangan ini, kami tidak pernah mendapatkan hasil yang baik dalam kompetisi pelatih monster dunia. Aku yakin kompetisi ini memungkinkanmu naik ke status yang lebih tinggi dan dapat mengembangkan potensimu, serta bersinar di kancah dunia. Dan kalau berhasil masuk ke peringkat 10 besar, peserta akan mendapatkan 10.000 kredit. Karena mendengar hadiah itu, Gao Peng bersedia mengikuti kompetisi itu. Kemudian cerita berpindah memperlihatkan Gao Peng yang berada di dalam bus dan sedang memikirkan sesuatu. Lalu ada pria yang mencoba mengambil tulang Dumbi. Saat hendak memegangnya, sebuah benang merah muncul yang langsung mengikat tubuh pria itu. Saat Dumbi akan menusuk mata pria itu, Gao Peng memanggilnya, dan ia langsung melepaskan pria itu. Gao Peng berpikir bahwa dirinya akan kerepotan karena harus merawat Dumbi dan Dazi, membuat dirinya harus bekerja agar dapat memberi makan mereka. Setelah Gao Peng turun dari bus, ia berjalan pulang. Saat Dumbi merasakan ada serangan yang mengarah ke arahnya, ia mendorong Gao Peng kemudian menangkis serangan tersebut. Ternyata yang menyerangnya ialah Dazi. Saat Gao Peng hendak memperkenalkan Dumbi kepada Dazi, alangkah terkejutnya dia melihat tubuh Dazi yang sangat gemuk. Kemudian kakak Tang datang untuk menjemputnya. Lalu menjelaskan Dazi menjadi gemuk karena ia memberinya banyak makanan yang bernutrisi. Kakak Tang lalu menanyakan hasil ujiannya. Dengan tersenyum ia mengatakan bahwa dirinya berhasil mengevolusikan monster yang sudah gagal dievolusi beberapa kali, yang membuatnya mendapatkan sertifikat pelatih monster menengah, serta mendapatkan monster yang berhasil ia evolusikan. Kakak Tang tidak menyangka bahwa Gao Peng mendapatkan sertifikat menengah. Setelah menunjukkan sertifikatnya, kakak Tang tersenyum, kemudian menjelaskan, tidak peduli seberapa banyak seseorang melatih monsternya, tetap saja bila pelatih monster terkena tembakan, itu akan langsung mengancam nyawa mereka. Selain monsternya, pelatih juga memiliki bentuk lain dari perlindungannya. Kakak Tang kemudian menanyakan, apakah kamu mau mempelajarinya? Terlihat Gao Peng yang sedang berlatih teknik rahasia monster yang dipinjami kakak Tang. Teknik ini dapat mentransfer damage yang diterima pemiliknya ke monsternya. Sayangnya teknik ini memiliki jarak yang terbatas dan hanya bisa diaktifkan oleh monster itu sendiri. Semua monster memiliki pertahanan yang melebihi manusia. Setiap monster yang berevolusi, ia akan mendapat tambahan vitalitas dan pertahanan. Hal ini akan menguntungkan pemiliknya. Setelah Gao Peng mempelajari teknik ini, dia sadar bahwa ia dan Dazi terikat oleh sesuatu. Saat sudah selesai berlatih, Gao Peng berpikir bahwa kakak Tang bukan orang biasa. Setelah itu Gao Peng mengatakan, kalau Dazi terlihat seperti babi ungu yang gemuk, tetapi Dazi tidak percaya, sehingga ia menyuruh Dumbi mengambil cermin dan meminta Dazi berkaca. Setelah melihat tubuhnya yang gemuk di cermin, Dazi merasa sedih. Kemudian Gao Peng menyuruhnya berolahraga beberapa hari agar berat badannya turun.
sehingga dia dapat dievolusikan. Kemudian ia membayangkan kelabang gemuk yang bisa terbang. Beberapa hari kemudian, Gao Peng bertemu kakak Tang yang sudah menunggunya di depan sebuah toko, karena Gao Peng akan membantu perusahaannya. Sesampainya di depan sebuah gedung, kakak Tang mengarang cerita bahwa perusahaannya sudah ditipu, dan orang itu pergi membawa uangnya. Kemudian banyak pelatih yang pergi dari perusahaannya, yang membuat bisnisnya turun drastis. Gao Peng merasa aneh, dan tidak mempercayai perkataan kakak Tang, karena lokasi ini adalah tempat paling sibuk di kota. Pasti biaya sewanya tidaklah murah. Setelah berjalan beberapa saat, mereka sampai di depan lift. Kakak Tang memberitahu ruangannya, dan berjanji akan memberikan bayaran yang tinggi, serta memberinya 20% saham perusahaan. Gao Peng berpikir kalau gajinya terlalu besar, dan apabila dia bukan kakak Tang, ia pasti sudah mencurigainya. Karena ia yang telah merawatku selama 3 tahun terakhir, aku pasti akan mengikuti kemauan kakak Tang, untuk bekerja di perusahaannya. Setelah sampai di ruang lantai 3, mereka disambut oleh gadis cantik. Ia bernama Sun Quan dan biasa dipanggil Kuan-Kuan. Setelah memperkenalkan Gao Peng, kakak Tang menyuruh Kuan-Kuan untuk memandunya berkeliling kantor. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Kuan-Kuan lalu mengajaknya ke ruangan registrasi dan informasi. Saat Kuan-Kuan mengurus registrasinya, Gao Peng berpikir, jika ingin mendapatkan uang yang banyak, dirinya akan menaikkan harga setiap pekerjaannya menjadi 3 kali lipat dari harga biasanya, karena selama pelatih lain mau mengikuti instruksiku, maka bisa dipastikan kesuksesan evolusi monsternya akan meningkat menjadi 100%. Setelah menyelesaikan registrasi Gao Peng, Kuan-Kuan mengembalikan sertifikatnya, lalu bertanya apakah benar kamu akan menetapkan harga 3 kali lebih tinggi dari biasanya. Hal ini bisa membuatmu sulit untuk mendapatkan pelanggan dan juga akan berpengaruh terhadap reputasi perusahaan. Tiba-tiba muncul Tuan Ma dari balik pintu dan menyuruhnya membuktikan keahliannya, kalau ia pantas menetapkan harga 3 kali lipat, dan harga berapapun akan dia kasih asalkan Gao Peng bisa menyembuhkan monsternya. Dan ini akan menjadi akhir dari video kali ini. Jangan lupa subscribe, agar dapat membantu channel ini berkembang, dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.